Pemirsa, penemuan dua kerangka ibu dan anak di kamar mandi di komplek perumahan di Bukit Cinere, Depok hingga kini masih menyisakan misteri. Ya, saat ini pemirsa kami kembali mengajak Anda untuk menuju lokasi di salah satu perumahan di Cinere, Depok, Jawa Barat bersama dengan rekan kami Yohana Gabriela. Yohana, apa informasi terbaru yang dapat Anda kabarkan dari lokasi kejadian? Ya, Tisa, Andro, dan pemirsa, memang kematian ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat ini menimbulkan tanda tanya. Ada beberapa fakta yang cukup membuat tanda tanya bagi kita semua, di mana kalau dapat saya gambarkan di sini memang rumah ini sudah terlihat nampak tidak terawat dan memang sudah diberikan garis polisi. Memang di sini merupakan rumah perumahan yang cukup mewah, di mana rata-rata perumahan di sini memiliki 2 lantai. Di sini sudah ada juga rumput liar yang masih tengah tumbuh. Lalu fakta-fakta lain ditemukan secari kertas dengan berisikan nomor telepon. Lalu juga ditemukan laptop berdasarkan informasi dari pihak kepolisian memiliki pesan to you whoever. Lalu juga diketahui bahwa kedua jenazah ditemukan di dalam kamar mandi. Ini menimbulkan tanda tanya yang tentu saja saya akan tanyakan langsung bersama dengan kriminolog yang sudah bersama dengan saya, Bang Reza Indragiri. Halo Bang, melihat kasus ini Bang, pertama dari ditemukannya secari kertas, apakah ini memang merupakan aksi bunuh diri yang tengah dilakukan atau ada pihak ketiga tengah mempersiapkan sesuatu, mengelabui sesuatu, atau seperti apa Bang melihat kasus ini? Sejak kasus di Cengkareng sekian bulan silam, saya katakan bahwa tanda petik memang akan sangat membantu apabila orang-orang yang pada akhirnya tidak punya jalan lain, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka meninggalkan catatan. Walaupun jangan diartikan bahwa saya sedang mengendorse bunuh diri. Bagi saya bunuh diri tidak memiliki pembenaran sama sekali. Yang saya katakan adalah kalau memang tulisan yang berbunyi to you whoever itu benar-benar dibikin oleh pihak dari keluarga ini yang meninggal dunia itu, maka barangkali itu merupakan sebuah pesan yang saya tafsirkan tidak pesan tertuju spesifik kepada pihak tertentu. Karena penggunaan katanya adalah whoever. Saya bayangkan kalau surat atau pesan itu atau kalimat itu ditujukan untuk oleh anggota keluarga atau ke teman atau bahkan ke tetangga, maka kita bisa gambarkan atau bayangkan adanya sebuah pertalian sosial sedemikian rupa antara pihak keluarga yang meninggal dengan lingkungan sosialnya. Tapi kalau ternyata pilihan kata yang dia pakai adalah whoever, tidak spesifik kepada pihak tertentu, maka justru itu memberikan gambaran boleh jadi memang keluarga ini sudah sedemikian rupa selama sekian waktu tertentu mencoba untuk mengisolasi diri mereka sendiri dari interaksi sosial termasuk dengan keluarga mereka. Dan kalau dilihat ini juga polanya cukup mirip Bang. Kalau dengan kejadian yang tadi sempat disebutkan di Cengkareng, Kalideres Cengkareng adalah di mana ini jenazah baru ditemukan 1 bulan kemudian, dan ternyata dari warga sekitar pun juga mengakui kurang adanya interaksi karena dari penghuni di tempat ini juga tidak membuka diri. Sayang beribu sayang, kalau kita buka data statistik memang menunjukkan bahwa sekitar 90% orang yang pada akhirnya melakukan bunuh diri memang adalah orang-orang yang punya gangguan afektif. Sebutlah ada gangguan suasana hati, gangguan perasaan. Nah, gangguan perasaan itu yang misalnya berbentuk depresi, dan salah satu penanda depresi adalah bagaimana orang kemudian mencoba menjaga jarak sejauh mungkin dari lingkungan sosialnya. Apakah kondisi itu pula yang dialami oleh keluarga ini sebelum mereka memutuskan untuk misalnya mengakhiri hidup mereka? Ya menjadi masuk akal bahwa kalau kemudian tetangga sekitar menganggap jarang bersosialisasi, tidak pernah keluar selama 1 bulan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tetap penting untuk dicari tahu karena yang saya pahami adalah kemungkinan komorbiditas, artinya orang yang bunuh diri ternyata memiliki lebih dari satu kondisi spesifik. Dengan kata lain, kondisi gangguan perasaan atau depresi tampaknya tidak berdiri sendiri, tapi disertai dengan kondisi-kondisi lain, termasuk kemungkinan adanya kondisi fisik tertentu yang barangkali dinilai oleh mereka kondisinya parah. Ini yang memberi jalan bagi dilakukannya otopsi psikologis. Jadi otopsi psikologis itu diselenggarakan untuk mencari tahu sebab musabab kenapa ada orang yang meninggal khususnya bunuh diri tapi tidak memiliki pesan yang spesifik tentang 4 hal, tentang ide, tentang perencanaan, tentang aksi, dan tentang bunuh diri itu sendiri. Nah, dengan menelusuri rekam medis keluarga, maka di situ akan bisa didapat gambaran tentang probabilitas seberapa jauh kemungkinan kondisi sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis, mempengaruhi mereka mengambil keputusan seperti ini.
Bang, ini kita juga melihat bahwa memang juga sudah ada pemutusan listrik 1 bulan dan juga jenazah ini ditemukan di kamar mandi. Kalau kita berkaca di kejadian di Kalideres, setiap jenazah ini diletakkan di kamar tidur mereka masing-masing. Kali ini dua-duanya di kamar mandi. Ini melihat ini seperti apa nih? Saya pribadi ketika mencoba melakukan katakanlah otopsi terhadap kasus macam ini, terlebih kalau memang dianggap ini bunuh diri, maka 4 hal yang harus terjawab. Saya membuat singkatannya iPad. Idenya apa? Bisakah kita temukan ide-ide tentang bunuh diri yang ditinggalkan oleh mereka? Kemudian perencanaan, ambil contoh listrik. Apakah listrik yang padam itu selama 1 bulan itu berdasarkan permintaan mereka atau diputus oleh pihak PLN? Kalau ternyata listrik selama 1 bulan tidak menyala karena berdasarkan permintaan dari pihak keluarga, maka kita dapatkan gambaran P, plan, yaitu sebuah rencana untuk melakukan sebuah aksi yang berujung maut. Tinggal lagi kita cari yang lain. Apakah meninggal di dunia di kamar mandi juga merupakan dari sebuah plan atau bukan? Nah, dengan kata lain, memang olah TKP menurut saya tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik korban saja, kalau kita sebut sebagai korban, tapi juga terhadap lingkungan rumahnya, atau mungkin surat-surat yang ditinggalkan, rekam medis yang ada, laporan dari tetangga sekitar, kondisi listrik, air, dan seterusnya, kondisi taman, itu mudah-mudahan akan memberikan gambaran apa gerangan yang menyebabkan kemudian keluarga ini meninggal dunia. Apakah meninggal dunia akibat faktor alami, ataukah kecelakaan, ataukah pembunuhan, atau justru merupakan bunuh diri. Oke. Nah, dari mungkin bisa dikatakan clue atau hint yang ada, beberapa fakta yang telah kita ketahui bersama ya, Bang. Ini melihat ini apakah memang alasan kematian atau penyebab kematian dari kedua jenazah ini karena memang mereka ini melakukan aksi bunuh diri atau apakah adanya pihak ketiga? Karena memang kalau dilihat dari tadi ini kan masih abu-abu nampaknya ya Bang, dari listrik ini masih belum tahu apakah diputus PLN atau apa, karena dari pihak kepolisian sendiri ini masih belum memberikan informasi secara gamblang ke media. Tadi saya sebut ada 4 kemungkinan orang meninggal dunia: natural, accident, suicide, dan homicide. Sepintas lalu ketika kita dapatkan gambaran ada 2 orang yang meninggal dunia di dalam kamar mandi dan mungkin warga sekitar tidak melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan, maka barangkali kita berasumsi itu meninggal akibat bunuh diri. Tapi ingat, kasus di Pulau Mas, hampir 1 keluarga meninggal dunia juga di dalam kamar mandi, tapi bukan merupakan akibat bunuh diri, melainkan akibat pembunuhan. Itu sebabnya kembali ke polisi, ya silakan diinvestigasi, tidak tergesa-gesa mencapai sebuah titik simpulan bahwa ini merupakan entah itu pembunuhan, ataukah bunuh diri atau sebab lainnya. Oke. Nah, ini juga kalau dilihat kan memang polanya cukup mirip dengan yang di Kalideres, walaupun tadi sempat diceritakan juga yang di kejadian di Pulau Mas di kamar mandi, tapi itu sudah jelas adanya perampokan. Tapi yang ini masih belum jelas nih Bang. Ini melihat pola yang mirip dengan Kalideres, apakah ini memang juga merupakan meniru begitu dengan kejadian sebelumnya atau seperti Saya sungguh khawatir ya, bahwa mudah-mudahan tidak. Saya khawatir bahwa sedikit banyak terjadi apa yang diistilahkan dalam psikologi forensik sebagai copycat suicide. Yaitu orang-orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara meniru. Meniru apa? Meniru perbuatan serupa yang sudah dilakukan oleh pihak lain pada waktu-waktu sebelumnya. Apakah ada kemungkinan dalam kasus ini juga terjadi copycat suicide? Termasuk dalam meniru kasus Kalideres, ya, itu kemungkinan yang tetap ada yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tapi saya memberikan catatan begini, catatan serupa yang saya berikan dalam kasus Kalideres, bahwa kendati anggaplah ada 1 keluarga yang meninggal dunia di TKP dan mungkin juga di satu waktu yang sama, apakah serta-merta bisa disimpulkan mereka semua meninggal akibat faktor yang sama? Belum tentu. Harus disisir satu persatu. Masing-masing jenazah meninggal karena apa? Karena alami, karena kecelakaan, karena bunuh diri, atau karena pembunuhan. Ambil contoh konkret. Ada pihak yang mengkondisikan pihak lain untuk bunuh diri. Apakah ini serta-merta akan kita sebut sebagai bunuh diri? Menurut saya tidak. Pihak yang mengkondisikan pihak lain untuk bunuh diri, kemudian kematian terjadi, maka justru kemungkinan terbuka bahwa ini merupakan pengkondisian dalam kurung pembunuhan. Betapapun pihak lain itu meninggalnya akibat bunuh diri misalnya dengan menelan zat tertentu agar nyawanya terbang, tetapi karena dilakukan lewat pengkondisian, maka aksi pengkondisian ini tidak bisa dianggap dipukul rata sebagai pembunuhan, sebagai bunuh diri, tapi justru mungkin merupakan sebuah pembunuhan. Tetap disisir satu persatu, jenazah A meninggal karena apa, jenazah B disebabkan apa, dan seterusnya.
Baik, terima kasih Bang Reza atas informasi dan telah menjabarkan dan memberikan waktu untuk pemirsa TV1. Baik, dan pemirsa itu tadi penjelasan penjabaran dari psikologi forensik Bang Reza Indragiri yang tentu kami masih tengah menunggu informasi lanjutan dari pihak kepolisian apakah memang ini merupakan kasus bunuh diri atau ada kasus pembunuhan atau lainnya. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda Tisa Andro di studio. Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Cinere, Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Kita tunggu semoga segera terungkap penemuan kerangka ibu dan anak di Cinere ini.